Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maudi Syafitri dengan NPM 210320101191 dan rekan saya. Erlangga Eka Taruna, NPM 21214. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan dan menjalankan program tipe data list dan tuple. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang list dan tuple itu apa. Nah, list adalah tipe data kolektif yang bersifat mutable dan ordered, alias bisa diedit-edit dan bisa diakses via indeks. Sedangkan tuple adalah tipe data kolektif yang bersifat immutable dan order. Dalam artian ini sama dengan list, hanya saja tuple tidak bisa diedit-edit. Langsung saja teman saya akan menjalankan pemrogramannya. Oke, baiklah. Di sini kita menggunakan tipe data list dan tuple. Yaitu pertama kita menuliskan bimbingan belajar cerdas terdapat 10 siswa. Nah, di sini ada list A, yaitu list yang pertama, indeks salsa, tanda siku ini, kurung siku ini artinya indeks ya teman-teman. Ada Salsa sebagai siswa pertama, Anggun siswa kedua, Dika siswa ketiga, ada Budi siswa keempat, ada Cindy siswa kelima, ada Chandra siswa keenam, ada Putra siswa ketujuh, ada Putri siswa ke-8, ada Dwi siswa ke-9, ada Dimas siswa ke-10. Nah, print 10 siswa bimbingan 10 siswa bimbingan belajar cerdas. Jadi nanti 10 siswa bimbingan belajar cerdas titik 2 koma ini di Python artinya is ya, is A. Jadi nanti yang ditampilkan adalah list yang A ini. Oke. Lalu kita membuat cerita baru, terdapat 2 siswa baru mendaftar di bimbingan belajar cerdas, yaitu Romeo dan Juliet. Nah, titik apen itu artinya A menambahkan di list A ini. Jadi Romeo tambahkan, jadi nanti logikanya dia akan ke sini jika di run. Itu juga Juliet. Jadi Romeo siswa ke-11, lalu Juliet siswa ke-12. Lalu dapat ditampilkan yaitu siswa mendaftar di bimbingan belajar cerdas, yaitu Romeo dan Juliet. Lalu kita membuat cerita baru, kemudian siswa pertama keluar, lalu digantikan siswa yang baru lainnya, yaitu artinya yang siswa baru ini Bila menggantikan siswa pertama yaitu Salsa. Nah, nanti ketika di run itu artinya salsanya hilang digantikan oleh Bila. Nah, A0 ini artinya kayak seperti A0. Nah, indeks di sini hitungnya itu enggak 1, 2, 3 gitu. Oh, indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu. Jadi indeks 0 yaitu salsa ini. Lalu A remove. Remove yaitu artinya siswa kelima keluar dari bimbingan belajar. Nah, remove artinya itu hilang gitu aja, enggak digantikan oleh siapa-siapa. Jadi siswa kelima di sini yaitu Cindy. Jadi ketika di run, Cindy tidak ada di list A tersebut. Lalu kita membuat cerita baru, tampilkan siswa kedua dan ketiga. Nah, di sini siswa kedua adalah A, indeks 1. Nah, indeks 1 yaitu Salsa indeks 0, Anggun indeks 1. Lalu siswa ketiga yaitu indeks ketiga, yang berarti Anggun dan Dika di sini nanti ketika di run. Nah, setelah semua, kita langsung saja menjalankan programnya. Misalnya seperti berikut. Nah, di sini langsung saja keluar seperti yang saya jelaskan tadi. 10 siswa bimbingan belajar cerdas, yaitu Salsa, Anggun, Dika, Budi, Cindy, Chandra, Putra, Putri, Dwi, dan Dimas. Lalu ada 2 siswa mendaftar di bimbingan belajar cerdas, yaitu Romeo dan Juliet. Nah, di sini Romeo dan Juliet sudah ditambahkan. Lalu kita ada cerita siswa pertama keluar lalu digantikan oleh siswa baru yang lainnya. Ya, yang tadi saya jelaskan ada Salsa digantikan oleh Bila. Nah, di sini Salsa sudah tergantikan. Lalu siswa kelima keluar dari bimbingan belajar cerdas, yaitu Cindy tadi yang tertera siswa kelima. Nah, di sini Cindy sudah tidak terdapat di dalam list. Lalu kita mendapatkan cerita baru yaitu siswa kedua yaitu Anggun, siswa ketiga yaitu Dika. Nah, di pemrograman yang terakhir kita membuat list panjang siswa yaitu list keseluruhan siswa seperti ini. Siswa ke-1 Bila, nah, siswa yang 11, lalu siswa kedua Anggun dan seterusnya sampai Juliet. Siswa ke-11 dan banyak siswa 11. Nah, di sini semua list sudah tercantumkan.
Kurang lebih seperti itu yang dapat kami jelaskan dan dapat kami kerjakan. Sebelumnya kami minta maaf jika ada kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan pemrograman tipe data dictionary. Sebelum menjalankan pemrogramannya, saya akan menjelaskan apa itu tipe data dictionary. Tipe data dictionary adalah tipe data array di mana key atau indeks dari array bisa berbentuk string, tidak hanya number saja. Dalam bahasa pemrograman lain seperti PHP, dictionary ini dikenal juga dengan sebutan associative array. Tipe data ini cocok dipakai untuk kelompok data yang kompleks, terdiri dari banyak elemen. Selanjutnya, di pemrograman dijalankan oleh teman saya. Di sini kita menggunakan tipe data dictionary. Nah, di sini kita masukkan data pada dictionary dulu, mula-mula menggunakan pemrograman seperti berikut. Lalu ada variabel declaration, yaitu I sama dengan A, sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D, sama dengan E, sama dengan E, sama dengan F, sama dengan 0. Nah, itu tujuannya untuk memanggil pada variabel yang ada di bawahnya. Nah, semua dari variabel tersebut bernilai 0. Dictionary kosong. Misalkan di sini terdapat list nama mahasiswa, kita menggunakan saja nama underscore MHS. Lalu ada NPM mahasiswa, menggunakan NPM underscore MHS. Lalu kelas mahasiswa, ada kelas underscore MHS, dan jurusan mahasiswa menggunakan jurusan underscore MHS. Lalu ada angkatan mahasiswa menggunakan angkatan underscore mahasiswa. Di sini semuanya list kosong. Lalu apabila benar, kita masukkan print, masukkan data pertama, I kan 0, 0 tambah 1 menjadi 1, jadi data pertama, misalkan nama mahasiswa, ditambahkan pada inputan nama mahasiswa, lalu mahasiswa input di NPM mahasiswa ini, kita artikan NPM di sini, dan 5 ini maksudnya yaitu 5 digit saja, NPM maksimal 5 digit, jika lebih dari 5 digit, NPM tidak akan terbaca. Lalu ada mahasiswa input. Nah, di sini mahasiswa inputan di sini kita mencari kelas dan bukan mencari sih, lebih tepatnya memasukkan kelas dari mahasiswa tersebut antara kelas A sampai E. Lalu di sini ada data jurusan mahasiswa. Kita masukkan ada di sini pilihannya yaitu teknik kimia, teknik industri, teknologi pangan, teknik lingkungan, teknik sipil, lalu teknik mesin. Nah, di sini apabila kita memilih teknik kimia, itu berarti misalkan ini tuh seperti garis besarnya itu mengkotak-kotakkan gitu loh. Misalkan ada anak teknik kimia masuk ke dalam kotak teknik kimia, teknik industri masuk ke kotak teknik industri. Nah, seperti berikut. Teknik kimia menggunakan variabel A, teknik industri menggunakan variabel B, teknologi pangan menggunakan variabel C, teknik lingkungan menggunakan variabel D, teknik sipil menggunakan variabel E, lalu teknik mesin menggunakan variabel F. Nah, print data salah. Nah, itu maksudnya jika data salah ya. Lalu kita continue di sini, langsung saja kita masukkan inputan. Ini maksudnya data salah itu misalkan nggak tertera gitu loh, masukkan jurusan yang lain. Misalkan di sini fakultas teknik misalkan. Nah, kita masukkan misalkan sistem informasi gitu nggak akan muncul. Lalu data membacanya yaitu data itu salah dan tidak bisa lanjut ke step berikutnya yaitu menginputkan angkatan mahasiswa. Di sini angkatan mahasiswa yaitu maksudnya tahun masuk dari mahasiswa tersebut dan terdapat 4 digit saja. Lalu ada misalkan input lagi Y atau T, yaitu ya atau tidak gitu maksudnya. Jika lagi kita masukkan Y, jika tidak akan break yaitu men-stop programnya. Lalu jika sudah semua, lalu kita dapat pimpinan seperti ini. Kita mendapatkan kolom seperti ini. Nah, lalu jika misalkan kita mau mencari berdasarkan NPM juga bisa. Misalkan for and in range, yaitu di dalam jangkauan I tadi yang NPM tadi itu ya, yang pop ini misalkan. Lalu di sini tinggal masukkan saja NPM-nya, lalu akan muncul semua.
nama, kelas, jurusan, angkatan akan tampil di sini semua. Lalu misalkan NPM tidak ada, nah itu data ngebacanya yaitu NPM tidak ada. Kurang lebih seperti itu program yang kita buat di sini. Oke, baiklah, langsung saja kita run program tersebut. Misal kita run di sini. Nah, di sini langsung kita disuruh masukkan data pertama, yaitu nama mahasiswa pertama, ada namanya Bejo. Lalu masukkan NPM Bejo. Misalkan NPM tadi kan hanya 5 digit. Misalkan Bejo anak angkatan 17. 17 NPM-nya 002 gitu. Nah, masukkan kelas. Nah, misalkan Bejo ini anaknya pintar banget, kita masukkan kelas A. Nah, kita pilih jurusan, misalkan teknik industri gitu. Kita ketik saja TI. Lalu masukkan angkatan. Tadi kan Bejo masuknya angkatan 2017. Kita ketik 2017. Nah, mau input lagi atau tidak? Tadi kan kalau T akan membreak operasinya tersebut. Sekarang kita coba lagi untuk isi Y. Di sini, nah bisa. Ingin melihat hasil atau tidak. Kita lihat hasilnya saja. Nah, di sini kan teman-teman bisa melihat sendiri. Bejo sudah terdaftar di bagian teknik industri. Lalu kita langsung saja melihat hasil. Nah, misalkan di sini ada cari berdasarkan NPM. Nah, misalkan NPM Bejo 17002. Kita masukkan saja NPM Bejo 17002. Nah, di sini akan langsung ketemu Bejo, kelasnya A, jurusan ini, angkatan 2017, masukkan data kedua. Nah, ini kalau kita mau masukkan data kedua. Nah, cuman ini sebagai contoh saja, mungkin cukup sampai sini saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata atau ucapan yang kurang pantas untuk diucapkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan pemrograman tipe data Boolean. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tipe data Boolean. Nah, tipe data Boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau salah. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. Nah, dilanjutkan pemrogramannya oleh Erlangga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemrograman tipe data Boolean. Nah, di sini terdapat gerbang not misalkan, yaitu variabel A sama dengan true dan variabel B sama dengan false. Nah, di sini terdapat tampilan not. Nah, ini untuk mempercantik saja. Lalu di sini ada studi kasus nilai di atas 80 sama dengan A. A yaitu berarti true. Nah, di sini ada sedikit catatan ya. True itu berarti lulus, false berarti tidak lulus. Nah, lalu nilai di bawah 80 sama dengan B yaitu false. Nah, di sini ada gerbang OR. Nah, gerbang OR kita membutuhkan 3 tipe data, yaitu A, B, C. Nah, di sini A yang berarti false, B sama dengan false, C sama dengan A or B. Nah, di sini ada studi kasus yaitu nilai kurang dari 80 sama dengan A, or absensi kurang dari 85% sama dengan B, maka sama dengan C. Nah, sampai ke bawahnya juga ada studi kasus yang kedua yang berupa ABC yaitu true false. Lalu ada yang ketiga false true. Ada yang keempat true true. Nah, di sini ada gerbang N. Hampir sama polanya yaitu false false, true false, false true, and true true. Nah, di sini cuma bedanya yaitu di hasilnya. Yaitu seperti A or B atau A and B itu pasti beda hasilnya. Jika mau tahu langsung saja kita run. Seperti ini kurang lebih kita run. Nah, di sini langsung terdapat hasilnya. Misalkan not. Nilai di atas 80 true, nilai di bawah 80 false. Tadi kan ada catatan di atas, yaitu true berarti lulus, false berarti tidak lulus. Nah, di sini misalkan nilai kurang dari 80 yaitu tidak lulus, or absensi kurang dari
85% yaitu tidak lulus, maka hasilnya yaitu false. Nah, di sini kita lebih menjelaskan ke sistem gerbang OR N-nya aja sih. Studi kasusnya kurang seberapa menjelaskan. Nah, di sini misalkan false, false, hasilnya pasti false. Di mana kedua A sama B ini false. Nah, yang C ini pasti false. Nah, kalau OR misalkan yang A adalah true, yang B adalah false, maka hasilnya yaitu true. Lalu misalkan ada lagi false and true, tetap maka hasilnya true. Nah, di sini ada true and true, maka hasilnya true. Nah, N hampir sama juga seperti O. Cuman yang membedakan apa? Nah, di sini kalau gerbang logika OR itu, misalkan ketemu true or false, pasti hasilnya true. Misalkan false or true, pasti hasilnya true. Berbeda dengan N. N misalkan ada false and false, maka false. Nah, di sini ada true and false kan ya. Nah, hasilnya itu false. Nah, itu udah pedomannya dari gerbang OR dan N. Jadi perbedaannya kurang lebih itu sih. Misalkan ada dua variabel yang berbeda, true and false. Nah, kalau OR itu pasti mengarah ke true-nya, lalu jika N itu pasti mengarah ke false-nya. Nah, kurang lebih seperti itu program data boolean yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.